Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kita. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kembali lagi kita di program kesayangan kita, Bang. Selalu Abang yang harus sebut nama program kita, Bang. Apa, Bang? Program Re. Sarap. Kita sudah pakai merah-merah, Bang, hari ini. Itu menunjukkan bahwa hari ini adalah hari apa, brother? Spesial. Spesial apa kita hari ini? Kita ditemani dengan suasana yang cukup dingin pada hari ini, brother. Lagi hujan ya. Background kita hujan, dan hari ini kita juga di lokasi yang masih yang sama, brother. Ya. Ini lokasi yang sangat mantap. Tilu. Kita ada di Tilu Gelis. Gelis, Cijeruk, Bogor, ya. Dan ini tempatnya sangat bagus sekali. Silakan datang ke tempat ini. Ini tempatnya masih baru. Buat yang ada di orang-orang yang ada di sekitar Cijeruk, silakan datang ke tempat ini. Tempatnya mantap, makanannya enak-enak, Pemandangannya mahal. pemandangannya luar biasa. Waduh, ini brother. sih mahal. Mahal. Too expensive. Dan hari ini, brother, kita Ya. brother, di spesial Natal, kita kedatangan Ibu Rita tercinta. Spesial. Ibu Rita Wahyu. Ya. Jadi dia ini sebagai seorang lecture of Hebrew ya, Bu ya. Biblical Hebrew Israel Bible Center. Ya, bersama dengan Bu Rita. Terima kasih, Bu, Terima kasih. atas kesempatannya bersama dengan program Rema untuk memberkati pemirsa yang ada di rumah dan kita semua. Nah, hari ini karena berhubung hari ini spesial hari Natal, kita akan membahas seputar atau membahas tentang Kristus tentunya sebagai center dari kehidupan kita, pusat dari seluruh kehidupan kita, Bahkan alam semesta. bahkan alam semesta. Dan hari ini kita mau belajar terkait dengan Natal itu sendiri, brother. Ya. Which is ini adalah bicara tentang Kristus. Kristus ya. Dan kalau bicara tentang Kristus, tentu kita tidak lepas dari bicara tentang siapa Kristus, apa karyanya, dan dari mana budayanya. Kita Ya. sudah bahas tentang keyahudian. Nah, hari ini coba, Bu, kita lebih mendalam lagi terkait dengan Natal. Yes. Nah, ada tuduhan, berbagai macam tuduhan. Pokoknya Tuhan Yesus ini, kalau kata brother, seseorang yang sangat kontroversial, Iya. dibahas di seluruh dunia sepanjang peradaban manusia. Diperdebatkan. Nama ini selalu dibahas. Dan banyak orang Kristen sendiri
masih mempercayai bahwa Natal itu pagan. Pagan ya. Tapi kali ini kita Kali akan ini. bersama-sama kupas apakah betul Natal itu pagan. Secara tuntas. Tuntas. Menyerap tradisi pagan. Ya, apakah Natal itu pagan? Tetapi kita akan buktikan bahwa Natal itu bukan pagan, tetapi Natal itu justru sangat Yahudi. Mantap. Oke Bu, mari kita mulai dengan Natal sendiri. Natal itu sendiri Makna dan Natal. kemudian pagan itu. Mungkin sebagian Ya. pemirsa yang di rumah juga masih awam terkait Ya. dengan istilah pagan. Ya. Apa coba pagan ini? Pagan itu adalah tuduhan dari orang-orang non-Kristen Non-Kristen? dan juga orang Kristen sendiri Oke. yang tidak mempercayai bahwa Natal itu jatuh pada hari atau Hari ini, tanggal 25 Desember. Nah, Silakan Bu, mereka sikat Bu. mengatakan bahwa Natal itu nggak mungkin terjadi pada musim dingin. Oh. Itu bisa, hal ini bisa diterima kalau Yesus itu lahirnya di Eropa. Tapi Yesus bukan lahir di Eropa. Ya. Yesus lahir di Bethlehem Efrata, di suatu wilayah yang namanya Israel, dan Israel itu masih bagian dari Asia dan ada di Timur Tengah, bukan di Eropa. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus nggak mungkin lahir pada musim dingin ada banyak salju, jadi pikirannya Yesus bule. Padahal Yesus bukan bule. Yesus adalah sama-sama orang timur seperti kita. Jadi kalau dia lahir pada tanggal 25 Desember itu sangat mungkin. Dan sebenarnya saya mau tanya ke Pastor Robson dan Pastor Mike. Bro Mike. Ya, Ada Pastor Bowen juga Bu, jangan dilupain. Betul, ya. Walaupun kita emang suka Saya- yang ada di sini. saya bertanya, kejadian kita itu pada saat kita lahir atau pada saat konsepsi? Atau pada saat kita ada di kandungan ibu kita? Saya tanya Ini nih. pertanyaan yang filosofis. Saya ini. tanya ke Bro Mike. Bro Mike gimana? Siap. Ya, Apakah pada saat lahir atau pada saat konsepsi? kelahiran kita ya Bu Ya. ya? Ya, Orang selalu terpaku pada kelahiran, Ya, tapi kelahiran. sesungguhnya ketika kita bakal anak, disitulah sudah terjadi kejadian kita, dan kita bersama-sama akan membaca Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saya baca. Oke. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 ya Bu. Ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan bakal kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mata Tuhan melihat kejadian kita selagi bakal anak ada di kandungan ibu kita masing-masing. Ya kan? Nah, orang selalu terpaku pada kelahiran Yesus 25 Desember. Padahal inkarnasi Allah ke bumi itu bukan 25 Desember. Tetapi pada saat konsepsi yang dimana annunciation dari malaikat Gabriel itu kepada perawan Maria, ketika Roh Kudus itu menaungi Maria dan di situ dia mengandung bayi, dan bayi itu adalah Allah yang inkarnasi. Coba kita hitung, mari kita hitung bersama-sama. Siap. Kalau Yesus itu lahir pada 25 Desember, coba reka-reka 9 bulan ke belakang, kira-kira konsepsi itu terjadi pada bulan-bulan apa kira-kira? Pastor Mike, Pastor Robson, Dan Pastor Bowen. dan Pastor Boy. Maret. Maret, Cepet, kalau Ya. Bambu itu cepet hitung-hitungan. Maret, bagi-bagi. Maret buat orang. akhir atau awal April? Atau awal ya. Ya, atau awal April. Karena kalender Yahudi dengan kalender Romawi itu agak ada geser-gesernya. Jadi kita bisa perkirakan. Nah, pada bulan Maret akhir dan awal April itu kira-kira jatuh hari raya apa yang terbesar bagi orang Yahudi? Bang, biasanya abang nih. Hari raya yang terbesar bagi orang Yahudi. Pasca dong. Paskah. Yes. Sudah Wow. dapat 200 abang ini. Iya. Menang kuis 2 kali nih. Menang pasar. Artinya, orang selalu mengatakan gak mungkin Yesus lahir tanggal 25 Desember karena gak berkaitan dengan 7 hari raya. Tetapi kalau kita melihat konsepsi Yesus Kristus terjadi pada hari raya Paskah,
disitulah terjadi inkarnasi ke bumi pada hari raya Paskah yang 9 bulan berikutnya adalah 25 Desember. Dan ini tertulis dalam catatan Bapak Gereja Tertullianus pada abad kedua bahwa kematian Kristus yang terjadi pada hari Paskah itu juga berkaitan dengan kelahirannya ketika bakal anak, ketika masuk ke dalam kandungan Maria, yaitu apa? Pada hari yang sama, yaitu hari raya Paskah. Dan 9 bulan setelahnya masuk kepada 25 Desember. Jadi Natal 25 Desember bukan pagan, tetapi ada di dalam catatan bapak-bapak gereja, bukan hanya Tertullianus. Kalau kita juga membaca dalam tulisan Bapak Gereja Hippolytus murid dari Irenaeus murid dari Polikarpus murid dari Rasul Yohanes, adalah generasi keempat dari kerasulan Kristus. Dia menuliskan bahwa Yesus Kristus itu lahir 8 hari sebelum kalender Januari. Nah, 8 hari sebelum kalender Januari Anda akan ketemu 25 Desember. Yang artinya di sini Natal itu bukan baru dirayakan pada abad keempat setelah Edik Milan, atau bukan Natal itu merayakan perayaan Dewa Matahari yang dicanangkan oleh Kaisar Aurelius. Dan ini benar-benar tidak menyerap dari kebudayaan Romawi, tetapi tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja paling awal yang menyatakan bahwa konsepsi terjadi pada hari raya Paskah. 9 bulan berikutnya adalah masuk kepada Desember. Wow, Brother Ribat nih. Kita sering dengar khotbah di setiap Natal bahwa 25 Desember itu menyerap dari itu Dewa Matahari, Ya. Zaman Romawi, dan banyak sekali versi tentang Natal. Dan Ya. hari ini kita ditransformasi pemikiran kita terkait dengan Natal bahwa memang 25 Desember dalam historisnya, dalam hitungan-hitungan Bapak Gereja pun Ya. menunjukkan bahwa memang benar ini tradisi Yahudi ya Bu? Atau Betul. tradisi apa ya Bu? Tradisi Yahudi ya Bu? Betul-betul. Nah, ini nanti kita akan bicara dalam segmen Wah, kedua, keren ini. bahwa kita akan buktikan bahwa dokumen-dokumen gerejawi pun menyatakan bahwa Natal sudah dirayakan sebelum Edik Milan abad keempat. Siap. Ya. Brother ada bro? Jadi gini kan, terkait dengan tadi ya di awal pengantar berita Kristen dan non Kristen. Jadi di kalangan Kristen sendiri ada perbedaan pendapat sebenarnya. Ini Ya. diperdebatkan apakah benar tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau dari perspektif berita kan ini mencoba untuk mengangkat kebenaran dari kelahiran Tuhan Yesus di tanggal 25 itu dari hitungan-hitungan tanggalnya, Ya. bulannya, Ya. dan Catatan bapak-bapak bapak gereja. gereja, bapak rasuli bahkan. Yes. Jadi kan ada para rasul, ada bapak rasuli, ada bapak gereja. Nah, selain bapak gereja, bapak rasuli juga menegaskannya. Nah, Ya. nanti kita akan menyoroti berbagai macam dasar teksnya juga, Bu ya, Yes. terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini Ya. menjadi menarik ini. Nah, kalau orang yang berpandangan di luar tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus nggak jadi masalah, silakan saja. Tetapi kita punya dasar atau argumentasi mengapa kita mengatakan tanggal 25 Desember itu sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Siap. Setelah ini kita bahas bro. Ya, oke. Kopi dulu lah bro. Mantap. Langsung Bu. Oke. Tadi data-data terkait dengan Iya. apa namanya tadi? Sebelum kita akan menyesuaikan atau mengharmonisasikan dengan catatan-catatan gerejawi dan Ya. gereja, bapak-bapak gereja, ada satu catatan dari tradisi Yahudi yang sangat menarik dan saya akan membacakannya. Boleh, Bu, silakan. Diambil dari Rosh Hashanah 11a. Dan ini menjadi satu pengalaman saya secara spiritual. Saya bergetar sekali ketika membaca teks ini. Saya bacakan dalam bahasa Ibrani. Rabbi Yeshua Omer. Rabbi Yehosua berkata, Benisan Nifra Haolam. Alam semesta diciptakan pada bulan Nisan. Benisan Noldu Avot. Bapak-bapak leluhur Israel lahir pada bulan Nisan. Benisan Metu Avot. Bapak-bapak leluhur Israel mati pada bulan Nisan. Benisan Nik Alu. Kita telah ditebus pada bulan Nisan, yaitu keluaran bangsa Israel dari Mesir.
keluar ke padang gurun pada bulan Nisan. Dan yang terakhir, sungguh menggetarkan hati. Benisan Atidin Ligael. Di masa depan, kita akan mendapat penebusan penuh pada bulan Nisan. Nah, ini menarik. Kenapa saya menyoroti bulan Nisannya kalender Yahudi? Karena Paskah orang Israel itu jatuh pada tanggal 14 Nisan yang disebut dengan Erev Pesach. Nah, Erev Pesach ini disebut oleh Bapak Gereja Tertullianus yang mengambil tanggal Romawinya yaitu tanggal 25 Maret sebagai hari konsepsi. Dan 9 bulan setelahnya masuk ke tanggal 25 Desember. Nah, menariknya juga seperti yang ditulis dalam Rosh Hashanah 11a tadi, kita di masa depan akan ditebus secara penuh pada bulan Nisan, yaitu apa? Bulan Paskah itu tadi. Dan kalau kita membaca Yohanes 19 ayat 14, ini menarik sekali. Brother Robson, Ya, bro. silakan dibaca. Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 14. Oh. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu. Nah, jadi kitab Yohanes 19 ayat 14 ini merujuk tanggal berapa Yesus itu mati, yaitu di mana? Tanggal persiapan Paskah yang bahasa Ibraninya adalah Erev Pesach. Erev Pesach itu secara tradisi Yahudi diperingati pada tanggal 14 Nisan, yang artinya di bulan yang sama, dan betul-betul di bulan itu kita semua mendapatkan penebusan secara penuh. Dan menurut Bapak Gereja Tertullianus, disitulah hari yang sama konsepsi terjadi, yaitu ketika Roh Kudus menaungi Maria dan masuk ke dalam rahim Maria, dan 9 bulan kemudian lahir di 25 Desember. Dan bukan cuma itu saja. Dokumen gerejawi Coptic Apostolorum Didaskalia tahun 189 Masehi, berarti abad kedua, itu sudah menuliskan bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Kislev kalender Yahudi. Demikian juga ada di Apostolorum Didaskalia dari gereja Syria, dan juga gereja-gereja Yunani yang juga menyatakan hal yang sama. Yesus Kristus lahir pada 25 Kislev, tanggal penanggalannya orang Yahudi. Dan kalau kita konversikan, 25 Kislev tahun 3757 itu adalah tanggal yang sama dengan 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi, yang artinya Natal 25 Desember itu bukan pagan, tetapi ada di dalam teks-teks kuno dari bapak-bapak gereja maupun dokumen-dokumen dari gereja-gereja purba Romawi. Keren banget. Di 25 Desember itu bukan tanggal kelahiran Dewa Matahari. Iya. Ya. Nah, siap. Meskipun kalau mereka mengandut bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran atau peringatan akan Dewa Matahari, ya Sol silakan Invicti. saja. Ya. Tetapi itu nggak ada buktinya, nggak ada bukti secara sejarah yang dimana Dewa Matahari itu lahir 25 Desember, nggak ada Oh, bukti. secara kalau Hanya asumsi, dan asumsi ini baru muncul pada sekitar abad ke-18 oleh seorang teolog Jerman yang bernama Ernst Jablonski. Ya. Jadi Jablonski ini karena dia anti terhadap gereja-gereja purba termasuk gereja Katolik Roma dan Ortodoks, dia memberikan suatu penyangkalan bahwa Yesus nggak mungkin lahir tanggal 25 Desember, dan itu dia menuduh bahwa ini adalah serapan dari kepercayaan pagan. Tetapi sesungguhnya hal ini tidak ada dasarnya. Dan kalau kita membaca lagi tulisan kuno dari seorang yang bernama saya lupa ya, tunggu. Tahun 1883, seorang yang bernama
Ini abad pertama Ya, ya. Alfred Edersheim, ya, Alfred Edersheim, karena ada penolakan dari Paul Ernst Jablonski pada abad ke-18 ini, Alfred Edersheim pada abad yang ke-19 atau tahun 1883, dia membuktikan, dia meneliti betul-betul apakah 25 Desember itu adalah pagan. Justru yang dia temukan bahwa 25 Desember 5 sebelum Masehi itu adalah tanggal yang sama dengan 25 Kislev yang dimana orang-orang Yahudi merayakan Hari Raya Hanukkah. Duh, keren banget. Bu, kalau bicara tentang Natal, tadi bagus sekali penjelasan Ibu. Badan mendalam sekali, lagi-lagi kita tercengang-cengang lah ya bahasanya. Ada satu pertanyaan menarik yang simpel, Bu. Ya. Bahwa Natal itu kan nggak ada dalam Alkitab Yes. merayakan Natal gitu. Mm-mm. Lalu kemudian kalau mau dilihat secara historis, Ya. sebetulnya Paskah itu lebih Ya. apa ya? Maksudnya perayaan Natal lebih meriah dibandingkan Paskah. Padahal kalau Ya. dalam historis Paskah itu sesungguhnya atau bagaimana sih Bu? Ini Ya, dari Karena- Krishna. Sebenarnya kalau kita merayakan Natal, itu sebenarnya sekaligus kita juga merayakan Paskah. Pasca ya. Oh, Kenapa? oke. Karena kita harus melihat 9 bulan sebelum 25 Desember itu adalah hari Paskah. Pasca ya. Dan kemudian kita harus ingat, Yesus Kristus kita semua tahu lahir di kandang domba. Ya. Dan kita semua mengatakan itu kandang domba yang hina. Ya. No, Oh ya? no. Berarti Ya. drama-drama selama ini Jadi drama-drama selama Keliru ini keliru, ya. Yesus memang lahir di kandang domba. Dan kandang domba itu disebut betul-betul dalam Kejadian 35 ayat 20, kemudian Mika 4 ayat 8 dan Mika 5 ayat 1. Yang dimana kelahiran Yesus Kristus ada di tempat yang sudah dinubuatkan. Setidaknya di dalam 3 ayat ini Ya. bahwa Yesus lahir di satu tempat yang namanya Migdal Eder. Migdal. Migdal Eder di kemudian hari adalah satu tempat yang menjadi pemasok dari domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Oh. Dan persembahan domba di bait Allah itu terjadi setiap hari. Dan Migdal Eder di sini bukan kandang biasa, tetapi kandang yang di dalam asuhan atau di dalam kuasa dari para imam-imam di Yerusalem, yang dimana itu adalah tempat suci. Bahwa siapapun domba yang lahir di Migdal Eder itu yang akan dipersembahkan di bait Allah. Ring the bell? Yesus Kristus lahir Wow. di Bethlehem Efrata, di satu tempat yang namanya Migdal Eder, seperti yang ditulis dalam Mika 5 ayat 1, Mika 4 ayat 8. Dan dia di situ, kenapa Yesus harus lahir di situ? Karena di situ adalah tempat kelahiran bagi domba-domba yang dipersembahkan di bait Allah, maka Yesus sebagai penggenap dari seluruh korban itu, maka dia harus lahir di situ. Jadi mulai sekarang jangan pernah berkata bahwa Yesus lahir di kandang domba yang hina. No, itu adalah kandang domba yang disucikan oleh para imam di Yahudi, di Israel, bahwa itu adalah tempat lahirnya domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Itulah sebabnya kalau Anda membaca dalam Yohanes 1 ayat 29, di mana Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari Elisabet dan dia anak dari Imam Zakaria yang tahu persis di mana Yesus dilahirkan, maka dengan menunjuk ke langsung hidungnya Yesus, dia mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa? Karena Yesus lahir di tempat yang ditentukan, yaitu apa? Migdal Eder. Ini sih sebuah penjelasan yang komprehensif ya, Ya. selain komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan secara historis dan teologis. Ya, Dan- dokumen gereja pun menulis demikian Ya. dan bisa kita baca. Nah, iya betul dia. Jadi maksudnya secara historis pun bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, bukan hanya secara teologis Ya. hitung-hitungannya, karena ada orang-orang yang menuliskan terkait dengan Ya. kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini yang membuktikan bahwa keyakinan kita bukan sekedar keyakinan teologis, Ya. tetapi keyakinan teologis kita dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Ya, itu dia. Jadi berbahagialah kita
yang mendengarkan ya diskusi atau talk show ini, kita diteguhkan jangan lagi Mengatakan Natal itu pagan. ya Kalau mengatakan Natal itu pagan berarti dia belum belajar tentang sejarah. ya itu dia. Yesus Dan baca Alkitabnya belum tuntas. Dan dia sok tahu. Yes. kan sebenarnya sih banyak lah isu-isu yang perlu kita bahas kalau kita membahas tentang Yesus. Yang ini misalnya ya kelahirannya disebut sebagai paganisme, Ya. lalu dia dipertuhankan tanggal 325 abad Ya, keempat. ya. Masih banyak lah yang perlu kita bahas, tapi memang pada akhirnya waktu tidak memungkinkan. Tapi dalam kesempatan kita masih akan bersama dengan Bu Rita membahas topik-topik yang menarik lah pokoknya, yang memperkaya wawasan kita, pengetahuan kita, dan membuat kita semakin mencintai dan menghormati Tuhan Yesus. Mantap. Amin. Kasih pesan terakhir lagi. Kasih closing statement terkait dengan Natal ini. Mungkin Ya. dari Ibu terlebih dahulu. terkait Seperti Natal. tadi, saya harus mengulang lagi. Siap. Keyakinan teologis kita tentang Natal itu dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Jadi jangan lagi di antara kita mengatakan bahwa Natal itu pagan atau menyerap budaya pagan. Never, 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 never. Kalau kita belajar Alkitab secara benar dan mempelajari sejarah secara benar, kita akan tahu bahwa betul-betul kelahiran Tuhan Yesus, Allah yang inkarnasi ke bumi adalah pemenuhan dari janji Tuhan yang sudah diberitakan sejak kitab Kejadian dan sudah digenapi pada perjanjian baru. Brother, ada? Secara historis dan secara teologis dapat dibuktikan kebenaran dari kelahiran Yesus, bahwa benar-benar Yesus lahir. Tapi pertanyaannya, apakah dia lahir di hati kita? Apakah di hati kita ada Tuhan Yesus? Mari kita bersama-sama pergumulkan dan perkarakan supaya kehidupan kita itu kristosentris, bermula dan berakhir pada Yesus Kristus. Bang Boyin? Ada Bang? Cukup? Udah Luas dan benar-benar Udah terpenuhi. Tercerahkan. semuanya. ya. Oke, terima kasih semuanya, kami dari program Rema mengucapkan terima kasih atas atensinya, dan kita masih mention tempat ini Bang, sekali lagi Bang, kita ada di Tilu Gilis. Gelis, Cijeruk, Bogor. Bogor. Jadi silakan join ke tempat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih. Kami mengucapkan sekali lagi selamat Natal bagi kita semuanya di acara spesial Natal ini. Dan kami akhiri dengan, boleh kasih pujian lagi? Nyanyi. Yang Ya. tadi nyanyi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.